Selamat datang di Little Light Stories. Cerita anak penuh cahaya, benda ajaib sungai jernih. Mentari pagi menyinari lembut sungai jernih yang mengalir tenang di pinggir desa Sukamaju. Kabut tipis masih menggantung di permukaan air, menciptakan pemandangan yang seolah berasal dari dunia dongeng. Di tepi sungai, Pak Hadi duduk menunggu 6 sahabat kecilnya dengan membawa sebuah kotak kecil dari anyaman bambu. Rara datang lebih dulu sambil berseru, "Pak Hadi, sungainya indah sekali pagi ini." Pak Hadi mengangguk. Dan lebih dari sekadar indah, Rara. Sungai ini punya cerita. Tak lama, Danu, Mira, Bimo, dan Lala menyusul. Danu membuka buku catatannya, siap mencatat setiap kata dari Pak Hadi. Mira mengarahkan kameranya ke kabut yang menari di atas air. Lala duduk di atas batu besar sambil memeluk bonekanya. Bimo, seperti biasa, mengangkat topi ayamnya dan berseru, "Semoga nggak ada buaya ya, Pak." Pak Hadi tertawa kecil lalu membuka kotak bambu. Di dalamnya terdapat batu kecil berwarna hijau zamrud, bersinar samar. Ini ditemukan di dasar sungai puluhan tahun lalu, tapi tidak bisa diangkat kecuali oleh seseorang yang hatinya ringan dari beban tamak. Rara menatap batu itu penuh rasa ingin tahu. "Apa artinya, Pak?" Konon, batu ini hanya bagian dari satu benda ajaib yang tersembunyi di sepanjang aliran sungai jernih. Jika dikumpulkan seluruhnya, akan membuka gerbang ke tempat yang disebut Watu Tirta, tempat rahasia penjaga alam. Mira berseru, "Kita harus mencarinya." Mereka pun memulai perjalanan menyusuri tepian sungai, mengikuti petunjuk dari peta tua yang Pak Hadi temukan di balik lukisan tua di rumahnya. Sungai jernih meliuk di antara pepohonan rindang, dan banyak sekali bagian sungai yang belum pernah mereka datangi. Di satu titik, mereka harus menyeberang menggunakan batang pohon tumbang. Lala tampak takut, tapi Bimo membantunya sambil berkata, "Anggap aja ini jembatan di film kartun." Setelah menyeberang, mereka menemukan batu dengan simbol yang mirip pada batu zamrud di kotak Pak Hadi. Danu mencatat setiap pola dengan seksama. Mira menemukan bahwa bayangan batu itu jatuh tepat ke sebuah semak saat matahari condong ke barat. "Kita harus kembali ke sini sore nanti," ujar Danu. Sore harinya, saat cahaya matahari mulai condong, mereka kembali. Benar saja, bayangan batu menunjuk langsung ke sebuah lubang kecil di bawah semak. Di dalamnya, mereka menemukan benda aneh. Sebuah potongan cincin berbentuk setengah lingkaran. "Ini bukan sekadar cincin biasa," ujar Pak Hadi yang diam-diam mengikuti mereka. "Ini bagian dari cincin Watu Tirta." Tiba-tiba terdengar suara air bergemuruh. Sungai yang tenang kini mulai beriak kuat. Dari kejauhan terlihat arus membawa seikat ranting ke arah mereka. Lala menjerit kecil, "Awas!" Rara menarik tangan Lala dan Danu serta Bimo membentuk pagar manusia agar air tak mengenai Mira yang sedang menyimpan potongan cincin. Ketika air reda, mereka menyadari arus kuat hanya terjadi di sekitar mereka, sementara bagian sungai lain tetap tenang. Pak Hadi menatap air yang mulai tenang. "Sungai ini tahu siapa yang tulus. Ujian kecil untuk kalian, dan kalian lulus." Rara menatap potongan cincin di tangan Mira. "Berarti kita harus temukan bagian lainnya?" Pak Hadi mengangguk. "Bagian berikutnya ada di hulu sungai jernih. Tapi hati-hati, tempat itu hanya bisa dicapai jika kalian berjalan bersama tanpa meninggalkan siapapun di belakang." Semua saling berpandangan. Danu menulis besar-besar di bukunya, "Hulu sungai jernih. Jangan tinggalkan siapapun." Langit mulai gelap, tapi hati mereka justru semakin terang. Mereka tahu petualangan belum berakhir, dan setiap langkah membawa mereka makin dekat pada kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik keindahan alam desa.
kesimpulan moral. Dalam episode ini, anak-anak belajar bahwa kebaikan hati dan kebersamaan adalah kunci untuk membuka rahasia besar. Sungai jernih bukan hanya mengalirkan air, tapi juga menguji kemurnian hati mereka. Dalam setiap arusnya terdapat pesan untuk terus bersama, jujur, dan tidak pernah meninggalkan siapapun dalam perjalanan menuju kebenaran. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar lebih semangat membuat cerita-cerita yang lebih menarik.